Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, senang kembali bertemu dengan saudara pada hari ini melalui channel YouTube HGIP dalam renungan harian. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita hari ini, sebaiknya kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Kamis tanggal 1 Februari 2024, tertulis di 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Saya bacakan isinya demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah memiliki pergumulan hidup. Berat ringannya pergumulan hidup tersebut tentu cenderung akan membuat kita boleh memiliki semangat yang menurun, atau boleh mengakibatkan kepada kita hilangnya atau berkurangnya perjuangan atau daya juang untuk memperjuangkan yang berhubungan dengan kehidupan kita ini. Secara umum, pemahaman tentang kehidupan, bahkan yang menentukan di dalam kehidupan kita ini tentang berhasil atau tidak, adalah sangat berhubungan dengan perbandingan antara kekuatan dan kelemahan atau keterbatasan yang manusia miliki. Hal itu juga sangat berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan secara fisik. Pemahaman secara umum, ketika kita memiliki kesempatan untuk memiliki daya juang yang kuat, persiapan yang kuat untuk berjuang, kita akan menang. Tetapi jika kita berada di posisi yang lemah, sebesar apapun harapan kita untuk menang, berhasil, itu akan susah diraih. Itu menurut pemahaman manusia. Tetapi di mata Tuhan, besar kecilnya perjuangan atau keadaan hidup untuk berjuang,
itu bukan penentu dalam hal meraih kemenangan. Yang menentukan kemenangan, keberhasilan kita dalam hal memperjuangkan, mengalahkan kekuatan-kekuatan dunia ini adalah sangat ditentukan oleh bagaimana kita disertai, dimampukan oleh Tuhan. Maka boleh kita katakan keberhasilan atau kesanggupan kita, kelayakan kita untuk meraih keberhasilan, kesuksesan, atau katakanlah sukacita di dalam hidup ini adalah sangat ditentukan oleh keterbukaan kita untuk dibimbing dan dituntun atau dikuatkan oleh Tuhan. Kita semuanya adalah orang pribadi-pribadi yang dimampukan oleh Tuhan. Hal itulah yang kita lihat di pengalaman hidup Daud yang melawan Goliat. Dua sosok yang berbeda, yang berjuang. Goliat dengan keahliannya dalam strategi perang dan juga alat senjata yang dia miliki melawan si Daud yang miskin tentang berjuang. Bahkan alat perang juga dia miliki tidak sebanding dengan apa yang Goliat miliki. Namun pertentangan antara Goliat dengan Daud, Goliatlah yang mengalami kekalahan. Atau sebaliknya Daudlah yang memiliki dan meraih kemenangan. Kemenangan yang dia miliki, yang dia raih, bukan ditentukan oleh alat senjata yang Daud miliki, tetapi adalah sangat ditentukan oleh penyertaan Tuhan. Untuk hal itulah saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bercermin tentang perjuangan hidup yang dialami dan dijalani oleh Daud. Itulah yang menyapa kita. Itulah yang menyegarkan ingatan dan semangat kita hari ini untuk melanjutkan tugas-tugas kita. Kita terus berjuang. Perjuangan di dalam kehidupan kita ini bukan perjuangan secara fisik, tetapi ada kekuatan-kekuatan atau banyak kekuatan-kekuatan yang menekan kita supaya menjadi lemah dan menjauh dari Tuhan. Namun Tuhan dalam firman-Nya melalui pengalaman Daud, bahwa Allah yang menyertai dia, dan Allah yang menyertai Daud, itulah juga yang menyertai saya, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, menyertai kita semuanya. Perjuangan hidup masih belum berakhir, tapi perjuangan hidup masih terus kita hadapi dan laksanakan. Marilah saudaraku selalu mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Dia telah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sepanjang masa sampai akhir zaman. Selamat untuk berjuang dengan selalu disertai dan dikuatkan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena hari ini Tuhan telah mengingatkan kami bahwa di saat kami berjuang untuk memperjuangkan tentang kehidupan ini, bukan hanya perjuangan hidup yang berhubungan dengan kehidupan jasmani, tetapi juga perjuangan hidup secara rohani. Ada banyak tantangan, persoalan yang tidak boleh kami hadapi jika kami menghadapinya hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi kami yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dan memberikan kesanggupan untuk kami semuanya. Sertai berkati kami seluruhnya Tuhan, untuk melanjutkan tugas-tugas kami dan meraih sukacita yang Tuhan akan berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin.